Jumpa lagi di channel gua Info Anime. Di video kali ini kita akan membahas penderitaan atau kisah dari Pain Tendo, guys. Pain bukan hanya sekedar pemimpin Akatsuki yang dikenal dengan kekuatan yang luar biasa, guys. Akan tetapi dia juga seorang yang penuh dengan penderitaan. Dalam perjalanan kisah hidupnya, kita akan melihat bagaimana pandangan hidupnya terhadap dunia. Bahkan Pain mencoba mengubah takdir dunia shinobi. Pandangan hidup Pain yang sangatlah kompleks, di mana penderitaan dan cinta saling bersinggungan, menciptakan narasi yang melankolis dalam cerita Naruto. Kita akan mengulas filosofi yang membentuk dasar karakter Pain yang sangat hebat ini, guys, dalam dunia shinobi. Pain sendiri merupakan anggota dari Akatsuki atau sekaligus pemimpinnya, yang bernama lain adalah Nagato. Nagato menggunakan jasad temannya yaitu Yahiko dengan membuat sick pad of Pain dan menjadikan jasad Yahiko sebagai Pain yang utama. Saat kecil Nagato tinggal bersama orang tuanya di Amikure. Saat masih kecil, secara diam-diam Madara menanamkan rineganya kepada Nagato tanpa diketahui siapapun. Perang shinobi pun pecah. Shinobi Konoha masuk ke rumahnya dan orang tua Nagato pun terbunuh pada saat itu, guys. Nagato pun sangat marah dan menggunakan rineganya untuk pertama kalinya dan membunuh para shinobi itu, guys. Setelah kematian orang tuanya, Nagato berkelana dengan Yahiko dan Konan sebagai temannya. Mereka juga tidak memiliki kedua orang tua. Mereka bertiga akhirnya pun sepakat untuk bertahan hidup dan mencari makanan dan tempat perlindungan. Bersama Yahiko, Nagato mendapatkan semangat hidupnya kembali bahwa mereka akan menghentikan perang shinobi dan membuat dunia tanpa adanya peperangan. Mereka bertiga harus menggunakan ninjutsu terlebih dahulu. Kemudian mereka ditemukan oleh Jiraiya Sensei, sang senin dari Konoha. Dan Jiraiya mencarikan tempat tinggal untuk mereka. Mereka diajari cara memancing dan tidak mengajarinya mereka ninjutsu. Namun suatu hari mereka diserang oleh Chunin Iwagakure dan Nagato menggunakan rineganya kembali untuk membunuh ninja tersebut. Dan ketika Jiraiya datang ke lokasi tersebut, Jiraiya melihat mata rinega Nagato untuk pertama kalinya dan teringat pada legenda Riguro Sickpad, sang pemilik rinnegan pertama. Karena itulah Jiraiya akhirnya mengajari mereka bertiga menggunakan ninjutsu. Dan pada akhirnya Nagato menyesal telah membunuhnya. Tapi Jiraiya meyakinkan mereka bahwa kekerasan dan rasa sakit pribadi itu diperlukan untuk melindungi orang lain. Jiraiya juga meyakinkan kepada Nagato bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari petapa Senin Rikudo. Dan bahwa seperti sang petapa, Nagato akan menggunakan matanya untuk menuju dunia yang damai. Tak terasa 3 tahun lebih Jiraiya mengajari mereka kemampuan ninjutsu, dan pada akhirnya Jiraiya pun memutuskan untuk kembali ke Konoha karena di sini mereka semua sudah bisa membela dirinya masing-masing. Mereka bertiga pun kemudian membentuk organisasi yang disebut Akatsuki dengan Yahiko sebagai pemimpinnya. Dan mereka mulai mendeklarasikan keinginan mereka untuk mengakhiri perang ini di bawah kepemimpinan Yahiko yang semakin terkenal dan banyak pengikutnya selama perang dunia ketiga. Dan Akatsuki pun didekati oleh pria bertopeng yang menyebut dirinya adalah Uchiha Madara yang dikenal sebagai Tobi. Obito pun menawarkan kepada Nagato bagaimana cara menggunakan kemampuan matanya. Namun Yahiko mencurigai pria ini hanyalah bermaksud menggunakannya. Semakin hari Akatsuki semakin terkenal di seluruh Amikure. Sampai-sampai dikenal oleh Hanzo Salamander, sang pemimpin desa yang mulai terancam Akatsuki akan mengganggu pemerintahannya. Yang mendekati Akatsuki menawarkan untuk bekerja sama. Namun keesokan harinya, pada pertemuan untuk menyelesaikan urusan, Yahiko dan Nagato disergap oleh Hanzo dan anak buahnya dengan dukungan Hanzo Shimurai dari Konoha. Menggunakan Konan sebagai sandera, Hanzo mengancam akan membunuhnya jika Nagato tidak mau membunuh Yahiko. Tidak mau membiarkan Nagato dalam kondisi terancam, Yahiko pun bunuh diri. Ia menyatakan kepercayaannya bahwa Nagato akan mengubah dunia. Melihat sahabatnya mati di depan matanya sendiri, Nagato pun marah dan murka, menghabisi semua pasukan Hanzo dengan mata rineganya dan menggunakan patung Gedomasu untuk menghubungkan dirinya dengan patung Gezomato. Namun pada saat peristiwa itu, Hanzo pun berhasil meloloskan diri. Setelah itu Nagato pun memutuskan hubungan dengan desanya dengan mencoret simbol desa dari pelindung dahinya, serta tidak ingin kembali lagi dengan desa kelahirannya. Pada akhirnya dengan mata Rinnegan, ia berniat untuk secara pribadi membawa tingkat keputusan kepada dunia. Nagato menjadi nama samaran
Pain Tendo dengan matanya. Nagato menciptakan 6 jalan Pain dan mengendalikannya dari jarak jauh. Pain yang pertama yaitu Pain Tendo dengan menggunakan mayat Yahiko dan 5 lainnya menggunakan mayat shinobi lain. Dan era Akatsuki baru pun telah muncul dipimpin oleh Pain. Pain diam-diam menerima tawaran Tobi sebelumnya. Akatsuki terdiri dari ninja pelarian tingkat S dari desanya masing-masing. Dalam cerita anime Naruto sendiri yang dipenuhi dengan perang, konflik, dan kehancuran, muncullah sosok karakter baru yang memiliki kekuatan luar biasa, Pain atau dikenal sebagai Nagato. Kisah hidupnya yang sangatlah tragis membentuk dasar pandangan filosofinya terhadap dunia dan cinta. Namun banyak juga orang yang membencinya dengan filosofi dari dirinya. Ia meyakini bahwa penderitaan adalah kunci untuk mencapai pemahaman dan perdamaian sejati. Mulai tindakannya yang brutal seperti serangan terhadap Konoha, Pain bermaksud untuk mengguncang masyarakat shinobi dan memaksa mereka untuk menyadari rasa sakit. Filosofi dari Pain pun diciptakan dengan dunia yang penuh penderitaan. Meskipun metodenya mungkin sangatlah kejam, Pain yakin bahwa tanpa rasa sakit dunia tidak akan pernah mengalami perubahan sejati. Selain itu, karakter dari Pain ini sangatlah komplit, merasakan penderitaan, cinta, dan kehilangan. Kematian orang-orang yang dicintainya membentuk hati yang dingin. Bagi Pain, cinta adalah sumber penderitaan terbesar karena kehilangan orang yang dicintai menciptakan luka yang sulit disembuhkan. Namun paradoksnya, cinta juga menjadi pendorong utama dalam perjalanan Pain. Cinta terhadap teman-temannya yang telah meninggal menjadi kekuatan di balik tekadnya menciptakan perdamaian dunia. Dalam cinta dan kehilangan, Pain menemukan kekuatan yang luar biasa untuk mengubah dunia meskipun caranya penuh kontroversi. Karakter dari Pain Akatsuki adalah karakter yang tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi juga memiliki kekuatan pikiran yang filosofis, guys. Pandangan terhadap dunia dan cinta menciptakan karakter yang rumit dan merangsang pemikiran. Meskipun jalan yang ditempuhnya penuh dengan penderitaan, Pain tetap mencari arti sejati dari kehidupan, mencoba memahami makna sebenarnya dalam cinta dan keadilan dalam dunia yang keras. Tindakan dari ekstrimnya, Pain mengajarkan kita bahwa terkadang untuk melihat terangnya kita harus melalui kegelapan. Terima kasih guys, terima kasih juga yang telah mengklik videonya dan menonton sampai habis.